Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya selalu dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subuh inilah Bapak Ibu mungkin seumur hidup sekali bisa sholat subuh dengan sultan. Betul? Berdiri dulu Mas Sultan, banyak ibu-ibu itu mau menengok. Allahu Akbar. Gitu aja Bu, takbir Allahu Akbar. Sebab kalau ibu tak bertakbir nanti cemburu bapak tuh. Ada 12 poin yang mau saya jelaskan subuh ini. Siap semuanya? Siap. Oke. Yang pertama, Allahumma hdina fiman hadait. Nah, udah tahu tuh dah, sampai ujung nanti 12. Allahumma hdina fiman hadait, berikanlah kami hidayah sebagaimana sudah kau berikan hidayah kepada orang-orang sebelum kami. Siapa nama ulama? Berikanlah kami hidayah sebagaimana sudah kau berikan hidayah kepada orang-orang sebelum kami. Dulu yang pertama yang mendakwahkan Islam Tuan Syekh Sulaiman. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah seperti beliau mendapatkan hidayah dulu. Ulama-ulama kita dulu yang membawa Islam ke negeri ini, maka kita mendapatkan hidayah. Hidayah itu apa Pak Ustadz? Hidayah itu begini. Ketika kami dari Pekanbaru Riau mau kemari, ketemu simpang, namanya Simpang Kawat, walaupun tak ada kawat di situ. Tulisnya kanan Tanjung Balai, kiri Kisaran. Mau kemana nih? Ke kanan apa ke kiri? Ke kanan tak jadilah ke kemari. Kanan Tanjung Balai ke laut. Sampai kami di Simpang Kawat ada tulisan ke kanan Tanjung Balai, ke kiri Kisaran. Maka kami pilih ke Kisaran karena kami mau sampai ke Talun Kenas. Sampai sekarang belum nampak nanasnya lagi. Jadi pamflet yang menunjukkan arah itu namanya hidayah. Orang yang ikut hidayah itu namanya muhtadin. Ulaika humul muhtadin. Mereka yang dapat hidayah. Ustadz mau kemana? Aku mau ke Medan. Nanti Ustadz kalau mau ke Medan, sampai di Simpang Kawat, belok kiri Ustadz. Jangan belok kanan. Karena kalau ke kanan itu nanti Tanjung Balai ke laut Ustadz. Rupanya sampai di Simpang Kawat berubah niat. Karena ada yang membisik-bisiki, jangan ke kiri, nanti ke kiri ke Kisaran nggak ada apa-apa. Bagus kita ke kanan, ada sotong, ada ikan gembung, ada kepiting. Akhirnya belok kanan, pergi ke Tanjung Balai. Akhirnya tak sampai ke Talun Kenas. Maka ini orang namanya tak mau tahu, padahal sudah dikasih hidayah. 17 kali sehari semalam kita minta ihdinas siratal mustaqim, kasih kami jalan yang lurus ya Allah. Tapi kita sudah dapat jalan yang lurus, kita sudah dapat hidayah, kenapa minta juga lagi? Pagi minta Allahumma hdina fi man hadait, zuhur nanti minta ihdinas siratal mustaqim, asar nanti minta ihdinas siratal mustaqim, maghrib nanti minta ihdinas siratal mustaqim, isya nanti minta ihdinas siratal mustaqim, tahajud malam minta ihdinas siratal mustaqim, salat witir minta ihdinas siratal mustaqim. Kenapa minta bolak-balik? Karena hati berbolak-balik. Hati berbolak-balik.
Hati bolak-balik. Salat subuh apa tidak? Salat subuh apa tidak? Salat subuh apa tidak? Salat subuh apa tidak? Ah, salat subuh lah. Mau menengok cemana bentuk Sultan Jorgi itu. Maka berubah niatnya. Usolli fardhu subhi rakaataini adaan Sultan Jorgi Ta'ala. Rubah niat kita. Setiap hari mesti usolli fardhu subhi rakaataini adaan makmuman lillahi ta'ala. Nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak. Langsung datang teh manis. Hebat Talun Kenas. Kalian pikir main-main di Talun Kenas. Hebatnya Masjid Talun Kenas nih, tak ada pencuri di sini. Kenapa? Nggak pakai terali besi. Di tempat lain kotak wakaf pun dilas di dinding. Ini aman aja. Asik, kipas angin, sound system. Tempat lain itu sound system ini dikerangkeng pakai jeruji besi. Itu menunjukkan Talun Kenas ini negeri yang aman, tentram, damai. Betul? Dah habis selesai. Jadi nanti kalau ada orang nanya, kenapa kita minta hidayah? Kenapa kita minta hidayah? Karena hati berubah-ubah. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, mati sore bisa mati kafir. Saking kan berubah-ubahnya hati. Maka kita selalu meminta sabit qalbi ala dinik. Kokohkan hatiku dalam agamamu, matikan aku dalam la ilaha illallah. Itu yang mau kita minta. Makanya tadi 100 kali itu la ilaha illallahnya. Dari mana Ustaz tahu itu 100 kali? Mana tasbih tadi? Kenapa hilang? 100 kali itu tadi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La-nya ke kanan. Bagi yang mau goyang kepala, la-nya ke kanan. La, tak ada kebun sawit. La, tak ada kebun karet. La, tak ada kolam ikan. La ilaha illallah. Pas Allahnya ke jantung. Jantung itu di kanan apa di kiri? Ada juga orang jantungnya di lutut. La ilaha illallah. Bagi yang tak mau goyang kepala, diam aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kadang tak tahu dia. Tengoknya orang goyang kepala, dia goyang pula. Kau kenapa goyang? Entah, aku tengok orang tu goyang pula. Tidak disyaratkan. Yang mau diam aja nggak apa-apa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Siapa yang berzikir la ilaha illallah, nanti pas mau mati dia, itulah yang datang terngiang-ngiang di telinga. Sama macam orang sering dengar lagu, apa lagu yang sering didengarnya, itulah yang sering terngiang-ngiang di telinga. Maka apa zikir yang paling sering kau sebut, itulah yang paling sering terngiang nanti waktu kita mau mati sakaratul maut. Judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Udah ngap-ngap bau, udah mau mati, datanglah terngiang suara di telinga. Pas mau mati itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya mati dalam keadaan la ilaha illallah. Kita mau yang membisikkan ke telinga kita sebelah kanan adalah anak kita, ibu. Anak ibu lah nanti yang membisikkan ke telinga ibu, la ilaha illallah. Bapak tuh mana? Bapak udah mati duluan. Saya mau ngetes saja, kira-kira ibu tuh sedih apa tidak? Rupanya tidak. Pas ku bilang mati, ketawa deh. Kiki. Anak kita Pak, yang dulu kita azankan waktu kecil, asyhadu an la ilaha illallah. Kita ingin dia nanti yang membisikkan ke telinga saya. Udah Bapak sampaikan tuh ke anak-anak Bapak? Belum? Saya udah. Saya bilang sama anak saya, nanti kalau aku mati, kau mengazankan di telingaku sebelah kanan. Siap? Siap, kata dia. Tapi nanti, jangan sekarang. Udah sekarang.
Ibu, kalau anak tak ada, ibu yang membisikkan nanti ke telinga bapak. Siap ibu? Tak ada yang siap pak. Tapi nanti pas sakit mau sakratul maut, jangan demam puyuh min azan aja. Besok bu, kalau bapak ini tak ke masjid, mulailah. Bang, subuh bang, tak juga. Subuh ke masjid bang, tak juga. La ilaha illallah. Ada masanya nanti ketika orang tak mau menyambut panggilan azan. Orang kalau tak mau menyambut panggilan azan, ada masanya nanti azan datang berkumandang, kau lagi tak bisa melangkahkan kaki ke masjid. Alhamdulillah, subuh di talun kenas macam solat Jumat. Tandanya Palestina tak lama lagi akan merdeka. Takbir. Allah. Ini tiap subuh begini nih. Insya Allah. Dah habis satu. Sekarang yang kedua. Allahumma hdina fiman hadait. Yang kedua, wa'afina fiman afait. Berikan kami kebaikan dalam semua perkara, supaya sawitnya satu tandan 50 kilo. Amin. Supaya anaknya sehat walafiat. Ibu mau anaknya punya mobil Alphard? Ibu mau anaknya sarjana S1, S2, S3, S cendol, S teler? Ibu mau anaknya jadi gubernur, bupati, wali kota, presiden, menteri? Tapi sakau. Mau? Tidak. Afiat artinya kebaikan. Itulah makanya kita selalu semoga dalam keadaan sehat itulah yang diminta. Yang kedua itu wa'afina fiman afait. Kalau cuman sehat itu sehat aja, tapi kalau afiat semuanya dalam kebaikan. Apa kabar kau? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz, tapi kantong sakit. Itu tidak afiat namanya. Yang afiat itu namanya semuanya dalam keadaan baik. Macam keadaan kami di talun kenas, dari mulai sampai semalam sampai hari ini baik-baik semuanya. Semalam sampai kami peletakan batu pertama musola al-musonnib baik. Habis itu nangkap ikan baik. Selesai nangkap ikan kami sangka akan makan ikan, rupanya makan daging. Baik juga. Habis itu pula kemudian pengajian baik. Dari malam tadi tidur bismika Allahumma ahya wa amut, jam 4 tadi bangun subuh baik. Mandi segar macam mandi air kulkas. Segar badan, sehat walafiat. Baik. Sampai kemari jamaah, bayangan saya kok begini dinginnya ini. Pasti orang talun kenas ini paling-paling 3 sop lah paling ramai ini. Rupanya melimpah ruah sampai ke belakang. Ada pula ibu itu tak dapat sop di belakang. Sabar ibu, nanti kami siapkan sop ayam dan sop kambing. Wa'afina fiman afait. Beri kami kebaikan semuanya. Anaknya baik-baik, amin. Bapak ibunya baik-baik, amin. Bapak camat, bapak kapolres, bapak dandim, pokoknya semualah baik-baik, amin. Tapi yang ada di baleho itu cuma gambar saya aja yang ada. Di tempat lain kalau saya ceramah banyak kali gambar orang dipasang di baleho. Ada polisi, ada tentara, hansip sama satpam pun ada di situ. Tapi di talun kenas saya tengok gambar saya aja di situ. Hebat, baik-baik orang sini memang. Luar biasa. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan kebaikan-kebaikan. Wa'afina fiman afait. Masuk yang ke watawallana fiman tawallait. Engkau berikan pertolongan kepada aku. Kalau aku watawallani, kalau kami watawallana. Allahumma hdini fiman hadait
wa'afini fiman afait wa tawallani aku. Tapi kalau rame-rame Allahumma hdina. Tapi ada pula bapak nih pas dia sholat subuh sendiri Allahumma hdina. Abang kan sendiri kok Madina. Rupanya pacarnya dulu si Dina. Allahumma hdini kalau aku sendiri. Gak mungkin penonton tak kita dada. Nanti bilangnya sombong kali. Alah baru jadi ustaz, cempaten kali kata dia. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Kau tolong aku sebagaimana kau tolong Nabi Musa dari kejaran Fir'aun bisa melewati Laut Merah. Kau tolong aku sebagaimana kau tolong Nabi Isa dari kejaran orang Yahudi. Kau tolong aku sebagaimana kau tolong Nabi Ibrahim. Berdoa 86 tahun baru dapat anak yang soleh. 86 tahun berdoa baru dapat anak. Ini datang jamaah ngadu sama Ustadz. Ustadz aku udah berdoa belum juga punya anak. Berapa lama kau doa? Baru kemarin sore. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kau siapa? Nabi Musa aja berdoa 40 tahun Nabi Musa berdoa baru dapatnya jalan waktu nyasar mau ke Palestina dari Mesir menuju Palestina menyeberang Laut Merah. Ini kita minta wa tawallana fi man tawallait. Tolong kami menghadapi Covid-19 ini ya Allah supaya jangan datang lagi Covid yang lain. Ini baru yang 19 datang nih. Ada lagi Covid-20, Covid-21. Ini aja pun kami udah megap-megap kami ya Allah. Wa tawallana fi man tawallait. Urus urusan kami, bantu kami ya Allah, tolong kami ya Allah. Tak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula. Tak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Iyamsaskallahu bidurrim fala kashifa lahu illahu. Kalau Allah menimpakan kau musibah, kalau Allah menimpakan kau penyakit, kalau Allah menimpakan kau kehilangan, tak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Tapi kalau Allah mau kasih kau nikmat, tak ada yang bisa menolak. Kalau Allah mau kasih nikmat, ada yang bisa menolak? Tak ada. Saya mau dikasih teh manis, gimana saya mau nolak? Bolak-balik saya nolak, datang juga dia, terpaksalah saya minum. Cuman kan gak enak kita minum depan orang yang tak dapat minuman. Nah, makanya saya tahan, nanti pas mau pulang baru saya minum. Wa tawallana fi man tawallait. Yang keempat apa? Wa barik lana fi ma a'tait. Semua yang kau kasih ke kami, barik lana, berikan berkah. Ada orang gajinya sebulan 50 juta, tak ada berkahnya. Masuk ke tempat hiburan, geleng habis. Orang minum teh, dia minum sabu, habis, tak ada berkahnya. Tapi ada orang gajinya 5 juta, anaknya bisa sekolah, bisa nabung pergi umroh, bisa pula berkurban. Sekarang saya tanya, mau yang 5 juta berkah atau 50 juta tak berkah? Kalau saya mau 50 juta berkah. Makanya kalau ada orang punya anak, yang kita doakan anaknya itu dapat berkah. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyaddahu. Semoga anakmu ini mendapat anak yang berkah. Itu doanya kalau diundang akikah. Datang diundang akikah, tengok anaknya, doakan barakallahu laka fil mauhub, semoga Allah memberkahi anakmu. Ini datang diundang akikah, lucu ya, nang ning. Doakan dia, semoga anak itu berkah, jauh dari narkoba, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang istiqomah dalam iman dan Islam, dapat rezeki berkah, amin. Dapat kebun kelapa berkah, amin.
Dapat sepeda motor berkah, amin. Motor-motor yang datang pagi ini itulah sepeda motor. Tuh sepeda motor tuh di luar tuh itu berkah semua tuh. Karena dengan sepeda motor itulah dapat menghantarkan dia ke masjid. Setiap tetes bensinnya mendapatkan pahala. Kami pakai sepeda Pak Ustadz, setiap dayungan kakinya mendapatkan pahala. Saya jalan kaki Pak Ustadz, setiap langkah kakinya dapat pahala. Saya numpang sama kawan saya Pak Ustadz, setiap tumpangannya dapat pahala. Berkah, berkah, berkah. Makanya kalau ada orang nikah, kita doakan berkah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a baina. Banyak yang tak hafal. Masya Allah, so sweet. Oleh sebab itu selalu berkah. Orang nikah minta berkah, anak lahir minta berkah. Waktu makan, Allahumma barik lana, berkahi nasi yang kami makan nih Pak Ustadz. Kalau lontong sayur sama, doanya sama. Mana pula beda? Lontong sayur doanya lain, ayam penyet lain, ayam patah lain, ayam kampung lain. Jadi saya balik ke kampung beberapa waktu yang lalu, balik ke kampung, jumpa tetangga saya namanya Pak Jul. Pas nampak ketawa Pak Jul. Kiki. Kenapa Pak? Ingat aku waktu kau kecil dulu. Kenapa Pak? Waktu diajak kau adik kau doa waktu makan. Bang, abang tak berdoa. Tak usah adik, lauknya tak enak. Ingat deh, rupanya saya dulu waktu kecil kalau lauk tak enak tak baca doa. Itulah. Jadi saya ini bukan anak yang baik dulu, bandel, banyak yang mengingat. Tapi setelah agak-agak tua nih baik sekarang udah. Itu semua berkah doa. Makanya ibu, walau ada anak itu agak-agak bandel-bandel sedikit, doakan dia yang baik-baik supaya anak itu mendapatkan keberkahan. Kalau anak itu agak bandel sedikit, panggil, oh nak, semoga berkah hidup kau nak. Gitu, mudah-mudahan kau jadi wakil gubernur nak. Jangan dipanggil dia hantu. Jadi genderuwo lah dia. Oleh sebab itu kita minta wa barik lana fima a'tait. Berikutnya yang ke wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Jaga kami dari takdir yang tak baik. Ada orang yang hari ini tanggal 9 Agustus 2020 ditakdirkan yang tak baik melanggar anak ayam. Melanggar anak ayam itu takdir tak baik. Apalagi kalau ditabrak yang punya keluar minta ganti 10 juta. Ganti ayamku 10 juta. Mana pula 10 juta? Harga ayam paling 10 ribu. Iya, kalau ayam ini bertelur 100, menetas cucu cicitnya 1000, maka mesti kau ganti sampai 7 turunan. Maka berdoa kita kepada Allah, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Takdir yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, yang tak bagus, jauhkanlah aku daripada takdir buruk hari ini tanggal 9 Agustus 2020. Amin. Macam-macam tertulis di takdir itu Bapak Ibu. Ada yang baik, ada yang buruk. Maka kita minta doa kepada Allah. Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Yang 5 ini diaminkan oleh makmum. Makmum di belakang itu paling enak, tinggal amin aja. Allahumma hadina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Aminnya cuman sampai 5. Karena yang 5 itu adalah doa. Doa itu mesti diaminkan oleh makmum. Ini banyak makmum sekarang tak mau mengaminkan doa imam. Allahumma hdina fi man hadait. Tahu kami kalian belum sarapan.
Tapi bilang amin apalah payahnya bilang amin. Tipis sekali pergaulan. Bilang amin aja payah. Amin. Tapi aminnya mesti tepat. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Jangan kena marah. Allahumma hadina fiman hadait. Amin. Wa'afina fiman afait. Amin. Amin. Tapi alhamdulillah di talun kenas tadi waktu saya jadi imam. Allahumma hadina fiman hadait. Amin. Saya mendengar amin tuh, oh ada makmum di belakang. Jadi kami yang jadi imam ini, ibu kan belum pernah jadi imam kan, Bu? Belum kan? Mana tahu bapak tuh sekali-sekali kalau maju emansipasi. Jadi kami yang jadi imam ini, bapak ibu, tak tahu kami makmum itu entah lari entah di mana. Mana tahu kami tiba-tiba Allahu Akbar, tiba-tiba lari dia mau buat prank. Maka dari mana kami tahu makmum itu ada di belakang ketika dia bilang amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak boleh. Tak boleh makmum menyebut amin sebelum imam menyebut amin. Itu namanya makmum menyalip imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terdengar suara imam tu baru. Kadang kami kecil juga hati kami. Awak belum dia nak, mak mau cepat aja orang dia. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kabulkan doa kami ya Allah. Amin artinya kabulkan doa kami ya Allah. Tapi jangan pula gara-gara ini nanti pulang, apa kabar Pak, kabulkan doa kami ya Allah. Rupanya nama bapak itu Pak Amin. Dah selesai 5. Sekarang yang ke-6 tidak diaminkan. Apa itu yang ke-6? Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Engkau yang memutuskan perkara dan engkau tidak diputuskan perkara. Yang memutuskan perkara ini Allah apa kita? Yang jawab Pak Hakim. Siapa yang memutuskan perkara ini? Pak Hakim. Itu perkara manusia. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Engkau yang memutuskan perkaraku, engkau yang memutuskan urusanku, sedangkan engkau tak ada satupun yang memutuskan, karena dialah hakim segala hakim. Alaihissallahu bi ahkamil hakim, segala hakim adalah Allah. Hai hakim-hakim yang tak adil, ingat kau akan diputuskan Allah Subhanahu wa taala. Waspadalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita baca, Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma atait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Setelah itu suara imam sir. Kalau yang tadi dibacanya jahar, yusirru, imam membacanya sir. Yang 5 tadi dibacanya jahar karena doa. Sedangkan yang ke-6 dan seterusnya dibaca sir karena itu bukan doa tapi puji-puji. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Tapi ada imam kami itu Pak Ustadz, 5 itu aja yang dibacanya kuat, pas fa innaka taqdi tak ada suaranya lagi. Pas selesai ditanya, Pak Imam, kenapa tadi Pak Imam tak kami dengar baca fa innaka taqdi? Jangan kau ceritakan ke yang lain ya. Aku tak hafal. Tapi waktu kamera itu kami pasang, kami tengok mulut bapak bergerak. Itu lip sync aja. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik.
Kaulah yang memutuskan segala perkaraku, sedang engkau tidak diputuskan apa-apa, karena kau adalah hakim, maha hakim di antara yang hakim-hakim. Ya Allah, putuskanlah perkara kami nanti di padang mahsyar, dengan cepat kami masuk ke dalam surga bersama masyarakat Talun Kenas. Ya Allah, amin. Semua yang hadir ini masuk surga, amin. Yang semalam-semalam tak hadir agak lambat sedikit, masuk juga, cuman nomor antriannya ke 3 miliar 25. Kalau Bapak Ibu nanti masuk surga, tak nampak saya di sana, jangan cari-cari. Saya di ruang eksklusif. Sok paten kali satu. Itu doa kita semua. Hari ini yang dapat kursi Abdul Somad, hari yang dikasih karpet Abdul Somad, hari ini yang dikasih meja taplak warna merah Abdul Somad, hari ini yang pakai mikrofon Abdul Somad. Tapi boleh jadi yang masuk surga ibu-ibu yang di ujung bukan ustazah, bukan siapa, tapi rupanya ibu amalnya anak soleh penghafal Quran, masuk surga lebih dulu. Bapak masuk surga gara-gara syafaat ibu. Tak setuju. Oleh sebab itu maka kita jangan sombong, jangan angkuh, karena perkara bukan kita yang memutuskan. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Yang keenam. Yang ketujuh, banyak yang tak hafal nih. Wa innahu la yadhillu man walai. Kalau Allah sudah menjatuhkan, menghinakan, tak ada yang bisa menaikkannya ke atas. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah yang menaikkan ke atas, Allah juga yang menurunkan ke bawah. Makanya ketika di atas jangan Abdul Somad jangan sombong. Kau sekarang di atas, tapi begitu habis ini, udah selesai pengajian ini, tak mau saya turun, bertahan. Datang panitia, Ustaz, udah selesai, aku tak mau turun. Jangan sombong. Kalau kau di atas, kalau kau kaya, kalau kau punya jabatan, kalau kau hebat, sesungguhnya yang menaikkan itu siapa? Allah. La yadhillu man walait. Siapa yang dinaikkan Allah ke atas, tak ada satupun yang bisa menjatuhkannya ke bawah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Keyakinan itu tanamkan ke dalam anak-anak kita. Nak, sekolah kau nak, pergi kau ke Medan, masuk kau ke pesantren, supaya diangkat Allah derajatmu. Kalau kau dihinakan Allah, dijatuhkan Allah, kau jadi tentara, kau jadi polisi, kau jadi pejabat, tapi kau jangan angkuh, jangan sombong. Karena hidup kita ini kuasa Allah. La haula wala quwata wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wala ya'izzu man, lupa pula doaku. Allahumma adina fi man hadain wa afina fi man afain wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atain wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait wa la ya'izzu man adait. Tak ada yang bisa menaikkan, meninggikan engkau kalau Allah menjatuhkan engkau. Nah, ini yang kedua. Kalau yang tadi, tidak ada yang bisa meninggikan engkau kalau Allah menjatuhkan engkau. Tak ada yang bisa menjatuhkan engkau kalau Allah menaikkan. Bolak-balik orang menjatuhkan. Haters, lovers, bully, caci maki, sumpah serapah. Kalau tidak kata Allah, maka tidak. Ini makanya jangan minta ke dukun, jangan minta ke peramal. Mintanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena dia yang menaikkan, dia yang menjatuhkan, dia yang mengangkat derajat, dia yang menghinakan, dia yang membuat kita mulia, dia yang membuat kita hina. Makanya di antara nama Allah itu adalah Al-Mu'izz,
yang menaikkan derajat, al-muzil yang menghinakan dan menjatuhkan. Kita paling rendah, paling hina waktu menempelkan kening ke lantai. Allahu Akbar. Itulah yang paling rendah, paling hina. Tempelkan kening ke lantai. Dulu tempelkan kening ke lantai masih ada karpet. Sekarang tak ada lagi. Digulung sudah semua. Tinggal karpet imam. Itu pun dibisikkan panitia. Ustadz, karpet kami gulung. Tak usah. Karena banyak juga imam sekarang takut sama karpet. Covid gitu. Saya tadi pas ditanya, gimana Ustaz karpet? Pakai aja. Karena saya yakin dan percaya karpet di Talun Kenas ini sudah steril insya Allah. Covid itu ada, cuman dia subuh ini mungkin belum bangun lagi. Covid itu biasanya bangunnya jam 8, jam 9. Oleh sebab itu mana? Wala ya'zu man 'adait. Berikutnya apa? Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Yang ke-9. Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Engkau sajalah yang maha tinggi, agung dan mulia. Kalau hari ini kau mulia Abdul Somad, sesungguhnya Allah yang memuliakan engkau. Kalau hari ini kau ganteng, kau cantik, kau rupawan, kau punya seragam, kau punya jabatan, itu yang memberinya adalah tukang jahit lah. Tapi yang menghidupkan tukang jahit itu siapa? Allah. Tukang jahit itu Allah yang menghidupkan dia. Kalau mau dimatikan Allah, tak perlu pakai Covid. Berapa banyak orang yang sudah positif Covid tak mati-mati. Berapa orang pula yang dikatakan sehat, balik minum batuk mati. Si Anu kemarin matinya cemana? Tak ada Pak Ustadz, biasa tidur, habis itu tak bangun-bangun, mati. Maka jangan terlalu takut. Tapi jangan, ini sekarang banyak orang kena penyakit ini karena mentalnya sudah down, jatuh. Gara-gara imannya turun, imunnya ikut. Kuatkan iman, maka imun menjadi kuat. Ini semua yang datang ini imunnya kuat-kuat nih semua. Imun, iman, amin. Betul? Bangkitkan keyakinan karena Allah. Bangkitkan keyakinan karena Allah. Bangkitkan keyakinan karena Allah. Semuanya kecil. Allahu Akbar. Besarkan Allah di hatimu, maka dunia ini akan kecil di pelupuk mata. Besarkan Allah sehingga nampak kecil manusia ini semua. Adik-adik, anak-anakku, mana tahu nanti kalian pergi ke KN disuruh kata sambutan gitu. Besarkan Allah sehingga kalian menengok Pak Kades itu kecil. Karena kalau tidak kalian disuruh kata sambutan. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari anak KKN dari Universitas Sumatera Utara. Maju ke depan menggigil. Oleh sebab itu sebelum naik kalian besarkan Allah. Allahu Akbar. Nah, sebelum supaya bangkit semangat, begitu sampai jamaah sekalian takbir semuanya. Allahu Akbar. Rupanya tak ada yang nyambut. Dulu Ustaz Somad datang ke kampung kami, kata dia, besarkan Allah, maka yang lain terasa kecil di hatimu. Ini Pak Kades, Pak Kapolres, Pak Dandim nih, kecil nih semua. Jangan. Kalau kau ngomong gitu tersinggung lah orang tuh. Belum kau selesai udah tangkap main duluan. Cukup dalam hati kita aja. Tetap yang saya hormati Bapak Kades, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, saudara-saudaraku sekalian, tetap muliakan orang, muliakan Allah. Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Yang ke-10. Falakal hamdu ala ma qadaita wa aulait. Falakal hamdu, segala puja-puji hanya milik Allah. Janganlah mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung. Jasad terbujur keranda. Janganlah mau disanjung-sanjung.
engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung. Jasad terbujur, keranda diusung. Lagunya udah bagus, cuman ibu yang di belakang itu la 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 la. Apa pula la 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 la? La la itu kan artinya tidak. Udah mantap udah lagunya. Masih ada nasid di Talun Kenas. Ada nasid? Mantap. Mana tahu nanti Maulid Nabi Isra Mi'raj mainkan nasid. Acara jam berapa? Jam 8. Jam 4 sore itu dah nasid. Kelempang. Bismillah tawassalna billah la 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 la. Mantap, ibu-ibu. Jangan lagi pakai keyboard tunggal. Ini keyboard tunggal, penyanyi pula pakai rok pendek. Yang datang atuk-atuk. Nanti acara mengayun anak baca Barzanji. Al jannat wa na'imuha. Masih ada Barzanji? Mantap, teruskan. Buat nanti musabaqah baca Barzanji, musabaqah acara Maulid Nabi Isra Mi'raj Nuzul Quran, musabaqah grup nasid. Setuju atau tak setuju? Setuju. Buat proposalnya, minta ke Pak Ijek. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu ma walait wa la ya'zu ma nadait tabarakta rabbana wa la falakal hamdu ala ma qadait. Yang ke-11, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kami minta ampun pada Engkau banyak silap salah dan dosa kami ya Allah. Yang tak punya dosa tolong angkat tangan. Mau berdosa semua. Yang paling banyak cakapnya, dia yang paling banyak dosanya. Makanya saya kalau ceramah di mana-mana itu saya batasi. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan 5 poin tadi malam. Begitu juga subuh ini. Subuh ini yang saya sampaikan 12 poin supaya anak-anak sekolah biasa menyimpulkan. Anak-anak sekolah nih banyak ini menyimpulkan. Dan intel-intel mudah membuat laporan. Apa ceramah Abdul Somad tadi? 12 poin, Pak. Coba kau laporkan. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Berapa kali Nabi beristighfar sehari semalam? Mi'ata marrah, 100 kali. Nabi yang tak berdosa, Nabi yang tak ada maksiat, dari mulai mata sampai ujung mata kaki, dari mata di atas sampai mata di bawah, tak ada dosanya. Tapi dia beristighfar 100 kali. Kita berapa kali pagi ini? Baru 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu pun tangan megang remote. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mana sinetron Sultan Jorgi tadi gitu. Astagfirullah, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. 11 sudah. Yang 11 ini tak diterima Allah kalau tidak ada yang ke-12. Ini nanti alasan bagi bapak-bapak yang anaknya sudah 11. Bu, kata Ustaz Somad, tak diterima Allah anak kita yang 11 ini kalau tak kita lengkapi yang ke-12. Apa yang ke-12 itu? Itulah dia pelengkap segala doa. Kalau tak dibaca yang ke-12 ini, doa menggantung-gantung antara langit dan bumi. Apa dia yang ke-12 itu?
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Jangan baca wasallim. Kalau di pangkalnya wasalla, ujungnya wasallam. Kalau di pangkalnya wasolli, ujungnya wasallim. Ini banyak juga imam ini kadang di pangkalnya wasolla, ujungnya wasallim. Itu namanya sholawat sungsang. Di pangkalnya sholat fi'il madhi, ujungnya wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Imam kalau tidak punya pendirian, kalau wasal sholat salam. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul apa lailatul? Mulai bingung. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Makmum muslim luruskan belakang. Lailatul Pak Imam. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul. Bingung deh. Lailatul apa lailatul? Inna anzalnahu fi lailatul. Kenapa lailatul? Karena ada fi di pangkal. Kalau ada fi pasti ujungnya tuh baris bawah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul karena nggak ada fi-nya. Belajar ilmu itu apa namanya? Ilmu nahu. Kalau di kampung kami namanya grammar. Oleh sebab itu maka ini kita pelajari dengan baik. Anak-anak kita masukkan ke pondok pesantren biar tahu dia mana lailatul mana lailatul. Jangan sampai karena dikritik makmum akhirnya yang ketiga itu lailatul. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, dibalas Allah kebaikan 10 kali. Hutat anhu asyara sayiat, dihapuskan salah dosa 10 kali. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan darajatnya 10 kali. Itulah makanya kita banyak-banyak bersolawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Itu sholawat waktu anak belum lahir, masih di dalam sholat. Sesudah lahir, salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mengapa lagunya ditukar? Karena kalau selawatnya itu juga anak tuh komplain, mak dulu waktu aku belum keluar itu juga bunyinya, sekarang udah keluar tak ganti-ganti gitu deh. Itulah mengapa anak-anak, coba tengok tuh, anak-anak itu anak-anak. Itulah kenapa di Talun Kenas nih anak-anak pun datang pengajian, karena emaknya dari sejak dalam kandungan sudah bersolawat. Di tempat lain pas saya pengajian tak ada anak-anak, orang-orang jompo aja sih.
Anak-anak kemana? Anak-anak molor tidur semua Pak Ustaz. Tak dibangunkan ke masjid? Dibangunkan, tak mau bangun ke masjid. Kenapa? Karena lagunya dulu waktu hamil tidak sholawat. Lagunya akhirnya anak itu tak ada hatinya mau ke masjid. Masukkan ke SDIT, Harapan Islami. Jangan lupa daftarkan segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Harapan Islam. Banyak harapan ini tak Islami, harapannya tidak Islami, tapi SDIT Harapan Islami. Nanti habis itu masukkan dia ke pondok pesantren. Siap ibu memasukkan anak ke pesantren, Bu? Sayang kepada anak bukan diletakkan di celah ketiak. Sayang kepada anak, kirimkan dia sejauh mata memandang. Saya dulu kalau sayanglah emak saya, diikatnya saya di dekat tempat tidur, mungkin udah jadi hantu saya sekarang. Dikirimnya saya ke Mesir. Ke Mesir dikirimnya 12 jam naik pesawat. Kirim. Naik pesawat lah saya 5 September tahun 1948. Royal Jordan Airlines. Bukan naik sampan. Kalian pikir naik rakit ke Mesir. Transit di Amman, Yordania. Jadi kalau ditanya orang, pernah Ustaz ke Yordania? Pernah, transit aja. Sampai. Apa nama pesawatnya Pak Ustaz? Royal Jordan Airlines. Hebat Pak Ustaz. Mantap. Mancung-mancung buli di dalam. Kenapa Ustaz naik pesawat itu? Itulah tiket paling murah. 4 tahun mak, 4 tahun mak tak balik kampung. Omak-omak yang ada 4 tahun tak balik kampung. Sampai lupa saya macam mana wajah emak sama ayah. Tak balik kampung. Makanya waktu kami pergi haji ke Makkah, duduklah kami menengok muka emak-emak Indonesia untuk menengok mana yang mirip emak awak. Pas lama tengok takut pula dia. Sangkanya copet. 4 tahun tak balik. Setelah itu baliklah saya tahun 2002. Balik sebentar 2002, berangkat lagi ke Maroko. 2 tahun pula. Berpisah. Habis itu kata mak saya, baliklah kau nak. Aku mau doktor mak. Tak ada gunanya kau doktor kalau aku almarhum. Betul, betul mak, betul. Sekarang nama saya besar-besar dibuat situ. Profesor, Doktor Abdul Somad. Tak ada gunanya lagi, sudah mati dia udah. Tapi saya tetap datang ziarah. Kemarin singgah ke Kisaran, singgah saya sebentar ke kubur, ziarah ke makam. Memeluk tanah kuburnya itu pun hilang rindu. Oleh sebab itu yang masih punya mak, peluklah. Yang dipeluk itu mak kita, mak orang. Yang kalian lawan mak kalian, yang kalian lawan. Cium tangannya, belikan dia makanan paling enak, belikan dia pakaian paling bagus. Karena kalau sudah meninggal tak ada gunanya lagi. Ibu-ibu juga jangan takut mengirimkan anak-anak, karena nanti kalau dia sudah berhasil, ceramah saya subuh nih, mengalir terang benderang makamnya, lapanglah alam barzakh. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya anak-anak soleh-soleh. Ala hazihin niyah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة على هذه الجماعة. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir nih Allah. Allahumma ja'alna minal mustaqimin. Jadikan kami orang-orang yang istiqamah memakmurkan masjid ya Allah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati anak-anak kami ya Allah. Ala dinik dalam agamamu, ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu ya Allah.
Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami ini selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah kepadamu. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih, berikan kami rezeki yang halal supaya bisa kami menolong sekolah-sekolah Islam, berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa berwakaf, berinfak, bersedekah ya Allah. Rabbana hablana minas salihin, anak-anak yang digendong, anak-anak yang dibawa pagi ini, subuh ini, jadikan mereka anak-anak yang soleh solihah ya Allah. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan anak-anak kami dari narkoba, selamatkan dari seks bebas, selamatkan dari LGBT, selamatkan dari perbuatan yang keji dan mungkar ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Selesai kami pengajian, masukkan pengajian ini ke telinga, ke otak, kepala, ke hati kami. Jadikan kami orang-orang yang bersyukur ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Jadikan kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Siapa yang salat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari. Matahari udah terbit belum? Udah. Salat sunat 2 rakaat. Yang masih ada wudu, salat sunat 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq, pakai qaf. Usolli sunnatal isyraq, aku salat sunat 2 rakaat, salat sunat isyraq. Siapa yang salat zuhur jamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, salat sunat isyraq 2 rakaat, kana lahu ka ajri hajatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Jangan berdasar-dasarkan salat 2 rakaat. Tetap tengok tempat sujud. Tetap tengok tempat sujud. Jangan nanti waktu sholat tengok, udah pergi belum Ustaz tadi? Mana Sultan Jorgi tadi? Udah jalan belum? Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Sholat sunat. Yang tak ada wudu boleh mengambil wudu. Sholat sunat 2 rakaat. Kana lahu ka ajri hajatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Ini orang tak bisa haji, tak bisa umrah, tapi kita bisa haji dan umrah. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.